Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Menurut Tuhan itu adalah kekejian dan hal yang dibenci. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Tidak boleh. Lalu penyaliban ini keinginan Tuhan apa keinginan setan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan tidak memberi, iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Berarti yang mati terkutuk ini siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Jawab. Jawab. Oke, dia minta di perjanjian lama. Ya, saya akan nyebutkan samamu Izuma. Mungkin Silakan. kamu terbukalah pikiranmu. Ya. Oke. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 aja. Ya, saya katakan saya bacakan ya. Ia dihina dihindarin orang supaya seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu bro. Jadi ada juga lagi di Yesaya 43 ya. Tadi kan kamu kan di nubuatannya kan. Iya. Yesaya 43 ayat 3. Ya, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, itu udah sangat jelas nubuatan kepada Yesus. Ayat 4-nya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, ya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Begitu bro. Jadi kalau kamu mengerti tentang ayat ini, syukur-syukur. Kalau nggak mengerti ya nazubillah, nggak apa-apa sih. Gitu. Banyak sih ayat-ayatnya yang bisa saya tampilkan samamu supaya kamu itu pintar sedikit gitu loh. Tapi nggak apa-apa, sedikit-dikit aja supaya jangan banyak-banyak, kasihan gitu loh. Oke, jawab bro. Oke, baik. Anda membawa Yesaya 43 nomor 3. Sebab akulah Tuhan Elohim yang maha suci, Eloa Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ini untuk orang Kristen atau untuk Bani Israel? Data ini, Itu data ini. Orang Israel bro. Bagus ya. Untuk orang Israel ya, untuk orang Israel ya. Bukan untuk orang Kristen. Bangsa Israel. Saudara, dari bangsa Israel dulu. itulah Kristen ada. Gitu. Bolehkan saya lanjutkan dulu, gantian kita kan ya. Lanjut bro. Jadi saudara-saudara, khususnya Muslim, ini bukan untuk Karisteng, ini untuk Bani Israel. Lalu kemudian untuk mematahkan cocokologi orang-orang Kristen tentang data Yesaya 43 ini ada banyak hal. Yang pertama, Yesaya 1 nomor 1. Coba saudara-saudara Muslim dibuka. Semua yang diceritakan dalam kitab Yesaya ini itu adalah penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Jangan Yesus ke situ bro. Sabar dulu, sabar. Gini, bro. Sabar. Nanti kau bantah, Dek. Nanti kau bantah, Dek. Ya, nanti.
Yesaya 43 ini dibantah oleh Yesaya 1 dan nomor 1. Bahwa semua mimpi penglihatan Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, apalagi Kristen. Itu hanya penglihatan Yesaya untuk raja-raja Yehuda dari zaman ke zaman. Yang kedua, nyambung. Sabar dulu. Anda mencomot Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan penyanyi. Kamu mau mencomot-comot. Oke, Anda kalau mengatakan seperti itu, Anda pernah membaca kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi itu berlaku hanya sampai mana? Hanya sampai mana? Hanya sampai? Hei, Bang. Gini, Juma. Kamu tuh jangan. Kamu mau cari nubuatan kan? Iya. Kamu dikasih nubuatan. Saya kan bertanya sama saudara. Sekarang aku tanya Juma. Tunggu, sabar. Saya belum selesai soalnya. Sabar dulu soalnya, sabar. Lukas 16:16, kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Jadi jangan kau bawa kitabnya orang Yahudi untuk penyaliban. Karena itu kitab hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Nubuatan sebelum itu bukan nubuatan, dibantah sendiri oleh Lukas 16 nomor 16. Dibantah itu bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Hei, saudara, Lukas 16. Saudara, Lukas 16 nomor 16, Yesaya itu hanya berlaku sampai Yohanes berdasarkan Lukas 16:16. Kamu itu kasihan ya Juma. Tadi kau minta di mana Iya, saya bantah dengan dalilmu. Saya bantah dengan dalilmu. Oke. Saya bantah dengan dalilmu bahwa ternyata kitab Taurat. Dikasih tahu Oke. Gini. Dengarkan saya 10 detik. 10 detik aja. Dengarkan baik-baik ya. Tenangkan dirimu ya kawan ya. Saya bertanya, mana bukti bahwa Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Ya kan ya, kau membawa Yesaya 53, tapi dibantah oleh Lukas. Yesaya 53 itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Silakan. Udah. Anda bantah Lukas 16:16. Oke, Yesaya 53 itu bro, bukan untuk Yohanes Pembaptis. Lah, itu berlaku hanya sampai Yohanes Pembaptis. Coba Anda baca Lukas 16:16. Oke, baca buka ya. Iya. Lukas berapa? 16:16. Sebelum saya masuk ke pendalaman materi, biar kusuapin kamu ya. Habis ini kusuapin ya tentang bualanmu dan cocokologi dan mimpi panjangmu tentang Yesaya 53, nanti saya akan uraikan. Oke. Saya bacakan ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Di sini saya berlaku sampai Yohanes. Hukum Taurat ini ya. Hukum Taurat sampai kitab para nabi. Bentar lu bro. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai. Ya sabar dulu Juma. Sabar. Aku jawab ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Musa, Yohanes, tidak di zaman yang lain. Berarti di zaman Yesus enggak di zaman Yohanes muridnya, enggak. Zaman Yesus berlaku enggak? Kenapa? Karena nanti penutupnya di Yesus. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu sampai Yesus saja. Loh, kok sampai Yesus ini sampai Yohanes? Sampai Yohanes. Kamu ngerti enggak? Sampai Yohanes apa sampai Yesus? Hukum Taurat, bro. Sampai Yesus atau sampai Yohanes? Yohanes itu sebagai hukum Taurat dan para nabi yang diceritakan pembatas, bro. Mana sih ini? Lukas 16 nomor 16. Sekarang kamu hukum Taurat gini, bro ya. Kita bacakan lagi ya. Kita baca. Semoga masuk ke nalar otakmu lah, bro ya. Kita bacakan gimana? Dari 15 saja dulu.
Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Terus? Udah. Kenapa nyebrang ke Yesus? Kerajaan Allah diberitakan dan kenapa nyebrang ke Yesus kalau begitu? Yesaya 53 berlaku sampai mana? Yesaya 53 berlaku sampai mana? Dengar loh, hukum Taurat itu. Yesaya 53 berlaku sampai mana menurut Lukas 16? Itu tidak ada hubungannya ke Lukas 53, bro. Ya, itu nggak ada kok Lukas 53? Gimana nih? Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Yesaya 53 menurut Lukas berlaku sampai tidak ada sampai ke Yohanes Pembaptis, bukan? Lah, tahu kamu lucu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bro. Allahu Akbar. Masya Allah, bro ya. Sekarang saya tanya samamu. Yesaya 53 ayat 3 ini ya, saya kasih tahu samamu. Ia dihindari orang seorang pun penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun enggak usah kamu bahas itu, enggak ada hubungannya lagi. Gini, bro. Itu berlaku hanya sampai Yohanes Pembaptis. Nggak nyambung kamu. Loh, kamu yang nggak nyambung. Hukum Taurat dan hukum Tauratnya. Tetapi, bro, dengar lo. Hukum Taurat dan nubuatan tentang Yesus akan tentang Yesus itu tidak berlaku kepada Yohanes Pembaptis. Oke, kita tinggalkan orang ini ya, sahabat-sahabat. Kita tinggalkan. Boleh nggak saya jelaskan Yesaya 53 ini? Jangan diturunin. Jangan diturunin. Maksud saya kita tinggalkan argumentasi basinya untuk kemudian melindungi iblis yang ada dalam dirinya. Diangkat lagi, naik. Saudara Raja Singa naik. Raja Singa silakan naik lagi. Kita akan bahas dan saya akan suapin saudara materi-materi tentang hal Yesaya 53 ini. Nah, saya tidak mau mendengarkan lagi kebohongan saudara. Ini jangan sudah, saudara. Saya sudah tidak ingin mendengarkan bualan saudara. Oke? Bro, kalau Anda kamu diam. berani, kita di rumahnya Superboy, di rumahnya lebih adil. Anda diam ya. Gini, kalau Anda berbicara Yesaya 53 itu untuk Yesus, sekarang Yesus tahu nggak tentang Yesaya 53 kalau dia dinubuatkan untuk dibunuh? Jawab. Sebelum masukkan 5 SKS untuk teman. Enggak. Kalau Yesaya, kamu aja belum pernah kuliah loh, menginjak Yesaya bangku kuliah pun kau belum pernah. Yesaya 53 itu tak aku sudah sarjana. Yesaya 53. Sapam, so mulian aku itu loh. Yesaya 53 ini apakah Yesus tahu kalau itu untuk dirinya? Iya. Oke, baik ya. Teman-teman sabar ya. Bapak Sarjana, sabar. Teman-teman, Bapak Sarjana kita mengakui bahwa Yesus tahu kalau Yesaya 53 itu adalah untuk dirinya. Berarti Tuhan punya rencana untuk membunuh Yesus. Menurut sarjana kita ini, mari kita lihat di dalam Yesaya. Memang diakuinya kok, ada ayatnya di dalam. Sabar. Boleh sabar dulu. Materi saya belum selesai. Jangan sampai saya keluarkan kau dari kelas. Nggak saya kasih lulus nanti. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Loh. Yesus kok nggak tahu kalau orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang-orang Yahudi peroleh firman Yesaya 53 dalam diri mereka sebagai eksekusi terhadap penggenapan Yesaya 53. Loh, Yesus ini kenapa? Lupa ingatan. Saya jawab ya. Ya, silakan. Tidak, oke. Sedangkan Yesus itu sudah katakan dia akan disalibkan ya bro ya. Di Matius 16 ayat 21. Sampai 22. Iya, 17. Iya, sudah. Bentar dulu. Sarjana, sudah. Yesus tahu memang ada penyaliban, sarjana.
Yesus tahu ada penyaliban. Yesus tahu penyaliban terhadap anak manusia. Yesus paham betul itu. Bahkan Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat, yaitu penyaliban. Jadi seorang sarjana yang punya wawasan yang masih lemah kayak gitu memang harus duduk di meja kuliah. Dengarkan kuliahan saya. Anda catat baik-baik, ya. Anda catat baik-baik biar mendapatkan ilmu. Jangan ego, jangan emosi, santai, relax, santai, ya. Ini 8 SKS untuk Anda, ya. Nah, Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti orang ini Yesaya 53, mana Yesaya 53 di situ, mana Yesaya 53 di sini, mana? Ya, Yesaya yang menceritakan gini, ya. Mana? Yesus mengetahui dia akan tertikam dan dibunuh. Ini makanya kenapa dia mengatakan bahwa orang yang mau membunuh dia? Bentar, sabar. Kendalikan roh jibrimu, oke ya. Makanya Yesus itu tahu dia akan disalibkan. Di Matius 16 ayat 21 itu sampai seterusnya. Makanya Yesus kan saya sudah bantah tadi. Kan saya sudah bantah. Sekarang Yesus kenapa Yesus mengatakan sabar. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang mau membunuhnya adalah anak-anak iblis? Kenapa? Jawab. Apakah yang berfirman di Yesaya 53 itu iblis? Ini ya, itulah kerjaannya. Gitu. Saudara, sabar dulu. Saya tanya dulu. Apakah kemudian Yesaya 53 itu adalah firman iblis? Bro, kalau main diskusi gitu jangan main mute ya. Apakah Yesaya itu firman iblis? Tanya ini tiktokan apa tidak? Apakah Yesaya 53 itu firman iblis? Ya itu firman Tuhan kok. Firman iblis. Kenapa kemudian Yesus mengatakan mereka yang ingin mempraktekkan Yesaya 53 adalah anak iblis? Lah, dia gini bro, itu belum waktunya. Makanya Yesus menceritakan kalau Yesus gini bro, kalau dia mengatakan belum waktunya iblis, gak mungkin Yesus menceritakan di dalam Matius 16. Jadi kalau sudah waktunya, Jadi kalau sudah waktunya anak-anak iblis ini menjadi anak-anak Tuhan gitu. Aduh kacau. Yesus mengatakan bahwa mereka yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Mana yang betul? Yang menyalib Yesus ini anak iblis atau anak Tuhan? Memang parah kamu bro. Gini bro ya, kita ngambil lagi di dalam Yohanes 10 ayat 11 kata Yesus ini bro. Aku gembala yang baik. Iya itu sudah tuntas. Ini masih itu kembali gimana, terkait saudara. Itu gimana? Itu perkataan Yesus loh. Sabar dulu. Kita belum selesai. Di sini kita belum selesai. Oke, ini di sini kita belum selesai. Iya. Yang mau menyalibkan Yesus, yang menurutmu Yesaya 53 berujung kepada penyaliban, Yesaya 53 berujung kepada pembunuhan. Kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak-anak iblis? Apakah Yesaya 53 ini? Mereka itu anak iblis. Berarti Yesaya 53 ini Tuhan, makanya nubuatan itu. Dengar dulu bro. Bentar dulu supaya aku jelaskan. Kau panjang lebar, aku nggak bisa kau kasih ngomong gitu loh. Itulah keegoisan kamu kalau berdiskusi. Oke, aku jelaskan dulu ya. Orang Yesus mengatakan mereka itu anak iblis ya bro, karena mereka tidak mengakui firman Tuhan. Makanya Yesus tahu di dalam Yesus itu akan dihukum. Ya, di situ sangat jelas. Ya, makanya Yesus berkali-kali sama murid-muridnya dan orang-orang Yahudi mengatakan dia akan dibunuh. Oke. Jadi sekarang itu saudara, sekarang saya tanya sama kamu. Pelaku Yesaya 53, eksekutor Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Kamu nggak nyambung bro, dari tadi bro. Udah saya pelaku Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Di surat An-Nahl 99 sampai 100.
Udah mulai diangkat tangan teman-teman. Mulai angkat tangan. Sarjana merendahkan guru kami. Mengaku sarjana kau merendahkan guru kami. Tampol ke gigimu. Bukan, sudah saya tunjukkan dalilnya. Ini nanti saya kasih tunjuk. Ini saya bertanya loh. Saya kan bertanya, salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Anda mengatakan karya Tuhan. Ayo mari kita urut. Yesaya 53 firman Tuhan. Ketika kemudian eksekutor ingin melaksanakan Yesaya 53 menurutmu untuk digenapi Yesaya 53 untuk Yesus, kamu mengatakan bahwasanya ada yang ngomong sendiri loh. Ini tiktokan atau gimana sih? Sabar dulu. Yesaya 53 ketika ingin kemudian digenapi, yang ingin menggenapinya itu Yesus katakan sebagai anak-anak setan. Sudah? Ya. Sudah? Yesus mengatakan, bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan siapa? Iblis. Kalau Yesaya 53 yang ingin digenapi, berarti yang berfirman di Yesaya 53 adalah jawab dulu. Ngapain pula aku jawab? Otakmu aja. Kamu harus jujur mengakui. Siapa suruh menjilat kitabnya Yahudi untuk Tuhanmu yang terkutuk itu? Kamu mengatakan Yesaya 53. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhanmu. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Ketika Yesus berhadapan dengan pelaku-pelaku penyaliban, Yesus mengatakan, bapakmu, Tuhanmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu yang iblis itu. Apa keinginan bapakmu yang iblis itu? Membunuh Yesus gitu? Hah? Gini bro. Hah? Pertanggungjawabkan pernyataanmu terhadap jilatanmu kepada Yesaya 53. Yesaya 53 kau sandarkan sebagai nubuat untuk pembunuhan Yesus. Lalu kenapa ketika orang ingin membunuh Yesus? Sabar dulu. Tenangkan roh jahatmu. Ketika Yesus ingin dieksekusi untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 menurut iman butamu itu, kenapa kamu tidak berani mengatakan bahwa anak-anak yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan? Siapa bapaknya? Jawab. Sekarang kamu berani keluar. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya orang yang ingin menyalib Yesus? Siapa bapak? Saya ulang ya Bung, 10 detik ya. Habis ini kamu jawab. Siapa bapak dari Siapa bapaknya orang-orang yang ingin melaksanakan penggenapan Yesaya 53 membunuh Yesus? Siapa bapaknya? Menurut Yesus. Elohim atau iblis? Jawab. Bro, di Yesaya 8 ayat 44 itu menceritakan bro, ya, orang yang tidak menerima firman Tuhan bapaknya adalah iblis. Ini Yesus Bung berkaitan dengan penyaliban, saudara. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuat untuk pembunuhan Yesus. Gini. Kamu katakan bahwa Yesaya itu firman Tuhan. Ketika kemudian firman Tuhan ini kamu jilat untuk nubuat terhadap Tuhanmu yang terkutuk di atas pohon itu, ternyata Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Si Juma ini untuk membungkam aku sekarang. Yang ingin membunuh Yesus. Sabar dulu. 10 detik habis itu kau ngomong. Sekarang Juma sama aku Juma. 10 detik habis ini kau bicara. Sekarang sama aku lawan aku gitu loh. Juma. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Jawab. Kalau kita mau tiktokan, ayo gitu loh. Kalau kita inilah gimana mau. Menurut Yesus, yang ingin membunuh dirinya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. Astagfirullah.
Ayo, Jangan saudara, ayo. dong. Pertanyaan saya ulang, yang ingin membunuh Yesus, menurut Yesus itu adalah anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. Apanya anak-anak iblis, anak-anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus menurut Yesus, mereka yang ingin membunuhnya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Anak-anak iblis, bro. Berarti Yesaya 53 itu tentang firman Tuhan. Berarti Yesaya 53 itu firman iblis. Makanya gini, bro. Orang gini, Yesaya menerangkan. Bentar lu, Yesaya menerangkan. Berarti yang berfirman Yesaya 53 itu iblis. Bentar lu, ya dengar lu. Yesaya menerangkan, ya akan mau dibunuh anak Tuhan dilakukan orang anak-anak iblis. Iblis. Ya. Berarti diterangkan oleh Yesaya situ, diterangkan Yesaya. Iblis akan bagaimana iblis akan menyerang membunuh mana coba anak tunjukkan di Yesaya 53 ada iblis yang ingin membunuh anak Tuhan. Silakan. Emang kamu tengok nggak baca situ? Yesaya orang yang mau membunuh Yesus apa nggak sebut anak iblis? Kan kau di mana di Yesaya 53? Aduh, di situ yang membunuh adalah anak iblis. Di mana? Coba silakan. Di mana? Kamu nggak ya? Dengar loh, oke, saya bukakan lagi ya sama kamu. Yesaya 53. Di mana iblisnya tertulis di situ? Iya. Di mana iblisnya di situ? Tertulis, bro. Tetapi orang Yesaya menceritakan anak iblis lah yang tidak percaya Yesus Kristus itulah Tuhan. Yang saya tanya, Yesusnya mengatakan yang mau membunuh dirinya itu adalah anak-anak iblis yang mau mengeksekusi kemudian. Nah, Anda mengatakan, saya bertanya, apakah yang berfirman di Yesaya 53 ini adalah iblis? Kamu katakan bukan. Tetapi iblislah yang akan kemudian aturnya kayak kanak-kanakan. Iblislah yang kemudian akan menjadi eksekutor. Mana di Yesaya 53? Mana di Yesaya? Mana? Justru kalau Anda melihat Bang ya, Saudara, Raja Singa diam dulu. Raja Singa diam dulu. Saya bacakan ya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mana iblisnya? Di mana iblisnya di sini? Iblisnya di mana di sini, Bung? Yesaya 53 iblisnya di mana? Oke, saya di mana? Di data berapa samamu ya. Semoga otakmu masuk. Saya minta kemudian iblisnya di mana? Bentar dulu, bro. Dengan perkataan Yesaya 53 ini akan kamu pakai otakmu lah, bro. Semoga lah ya. Semoga aku mohon ya. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Seorang yang penuh kesesaran dan yang binasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Iya, iblisnya maksudku iblisnya mana iblisnya mana? Iblisnya yang kutanya mana? Iblisnya mana? Iblisnya di mana? Ini sudah menceritakan, bro. Apa? Bakalan Yesus ditindas oleh siapa? Yang saya tanya ini Yesaya tentang iblisnya diceritakan, bro. Harus ada iblis, anak iblis. Ini yang menyatakan ini harus berlaku, saudara. Ini Anda mengambil nubuatan. Ini Anda ambil cerita ini untuk nubuatan. Kacau lah nengok kau ini. Kau bodoh-bodohilah orang-orang Jumat. Nggak bisa diskusi kau, bro. Bukan nggak bisa diskusi. Saya tanya, apakah penyaliban itu adalah keinginan Tuhan atau keinginan setan? Kau katakan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan, kenapa penyaliban? Ya, soalnya kamu kalau saya bicara, kau bicara juga, jadinya kacau kan? Iya kan? Nah, kamu mengatakan bahwasanya penyaliban Yesus itu keinginan Tuhan dengan mengambil Yesaya 53, cocokologi, ya kan ya? Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan pembunuhnya adalah menginginkan keinginan si iblis. Coba Anda baca Yohanes 8:44 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu.
Kalau Anda mengatakan keinginan penyaliban Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus mengatakan iblis? Yang mana yang betul? Yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, itu adalah keinginan iblis. Mana yang betul ini? Kamu atau Yesus? Aku jawab ya bro ya. Tadi kan kamu tanya, di mana nubuatan di dalam perjanjian lama tentang itu sudah selesai. Yesaya 53 kau nggak berhasil. Ya, kan kamu kita pindah lagi. Sekarang level 3. Sekarang pindah lagi. Karena Anda tidak berhasil menunjukkan iblisnya di Yesaya 53. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Itu dulu. Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Yohanes 8. Mau diskusi itu ya tenang toh, jangan kayak gini-gini lah. Yohanes 8 nomor 44. Yesus ingin dibunuh karena keinginan bapa iblis. Keinginan bapa yang adalah iblis. Udah, saya jawab ya. Oke, silakan. Kamu pintar ya, cuma semoga kamu walaupun. Coba Anda baca dulu Yohanes. Minut aja mau ngomong di mute. Coba Anda baca Yohanes 8. Janganlah tukang raja mute kalian. Raja Singa, oi dengarkan dulu Raja Singa. Kau ini naik mau diskusi, mau curhat sih dari tadi gak ada bantahan, gak ada data. Jangan di mute. Iya, nyambung dikit. Kak ditanya apa, jawab apa. Malah curhat. Jawab. Silakan jawab. Saya pakai dalil, nggak usah di mute. Yohanes 8 di situ, dengar. Yohanes 8 di sana. Yes. Pakai congor saya. Kau dengarkan saya dulu. Dengarkan saya supaya kita itu nyambung. Di Yesaya 8, Yesus berkata, yang mau membunuh dia adalah mengikuti keinginan iblis. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan iblis menurut Yesus berdasarkan Yohanes 8. Betul. Ya, betul. Orang yang membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Berarti yang berfirman di Yesaya 53. Yohanes 53, bentar dulu aku jelaskan. Berarti Yesaya 53 ini yang berfirman siapa kalau Yesus itu akan dibunuh. Anda itu ini loh. Anda itu cara diskusinya. Itu Anda tidak mengerti suasana forum itu seperti apa. Pesan yang ada di forum sebagai pesan permukaan Anda tidak ngerti. Anda selalu mau pindah kelas. Saya berkata, menurut Yesus. Nyambung dikit loh Jum. Ya silakan kamu bicara, silakan. Umat yang kamu bodohi. Silakan. Jangan di mute. Biarkan dia bicara. Iya, ini loh. Anak buahmu ini. Silakan. Ini ya bro ya, Yesaya menerangkan. Yesaya keinginan Tuhan kan? Kamera dibukakan lah. Ini kurang ajar kalian ini. Mau kalian incar aku. Yesaya 53 itu firman Tuhan kan? Ya bentar dulu, iya. Dan keinginan Tuhan keinginan Tuhan di Yesaya 53 adalah membunuh Yesus kan? 15 detik aja bro, 15 detik kasih dulu aku waktu. Ya. Boleh nggak? Ya silakan kau nipu. Yesaya 53 menerangkan Yesus itu akan disalibkan, dibunuh ya. Itu karena orang Yesaya itu tahu iblis akan membunuh dia. Begitu. Dengan cara membunuh dia, Yesus itu, makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 16-21, Matius 17-22 sampai 23, Matius 17 tengkurap dia ini, habis ini tengkurap kuat. Sampai Matius 26 sampai 1 sampai 5 itu sudah diceritakan Yesus semua. Bagaimana dia akan mengalami tengkurap habis ini teman-teman. Siap-siap tepuk tangan ya. Ya, makanya Yesus itu sudah mengatakan bagaimana dia akan dibunuh. Sudah dijelaskan Yesus. Itu loh. Nah, dengarkan saya pelan-pelan. Anda mengatakan bahwa di Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Pertanyaan saya, penyaliban ini karya iblis atau karya Tuhan? Ini karya Tuhan, bro, untuk penebusan manusia. Tadi katamu
iblis. Bentar dulu, aku jelaskan. Dengan cara penebusan, ya kan? Iya enggak. Yang tidak percaya Yesus. Tunggu. Hey, kamu mengatakan bahwa Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul? Gini ya, aku curang lagi ya sama mungkin otakmu mampet. Dengan cara iblis membunuh Yesus. Akulah iblis yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk menggenapi Yesaya 53. Berarti salib itu hadiah dari siapa? Salib itu hadiah dari mana? Tertawa tanpa nada. Dengan kebodohannya yang wajar gitu. Ini ya. Loh, kamu sendiri yang mengatakan Yesaya 53. Iblis berusaha membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus karya siapa? Gini bro, oke, dengar dulu. Gini. Yang melaksanakan pembunuhan kepada Yesus itu adalah perbuatan dosa, bro ya. Tetapi perbuatan untuk menembus dosa Tuhan. Ya melalui bukan dirimu, cucuku. Nemiot. Kasian kali lah kau cuma. Ayolah kamu sudah mengakui Yesaya 53 iblis yang akan berusaha membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu karya siapa? Mencret kau cuma kalau kayak gini ya. Penyaliban itu adalah karya. Penyaliban itu adalah karya. Penyaliban itu adalah karya. Memang wajar. Dalam Quran kalian itu bukan oleh orang lain. Ya, kita kasihani beliau. Bukan Allah aja yang menyesatkan. Kita kasihani beliau, ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjuk-Mu kepada hamba-Mu ini si Raja Singa, supaya dia bisa melembutkan hatinya, supaya akalnya bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan, masukkanlah cahaya hidayah ke dalam hatinya dan juga kepada otaknya, supaya otaknya itu bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah, Tuhannya Yesus, tolong berikan cahaya sedikit aja ke dalam hatinya si Raja Singa, supaya beliau bisa mendapatkan hidayah. Ya Rabb, dia sudah mengakui bahwa salib itu adalah hadiah setan. Ya Rabb, tolong bukakan hatinya, berikan sedikit cahaya ke dalam hatinya, supaya si Raja Singa ini bisa waras, tidak menyembah korban setan di dalam salib. Ya Allah, ya Tuhannya Yesus, mohon kiranya kepada hamba-Mu sang Raja Singa ini, supaya dia bisa mendapat hidayah, tidak lagi menyembah kepada setan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin membunuhku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Tadi saudara Raja Singa ini sudah mengakui ya Tuhan di hadapan-Mu bahwasanya penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Oke, Raja Singa, kau di sana cebok dulu kau udah didoain juga. Maafkan saya ya saudara Raja Singa ya. Siapa namanya tadi? Raja apa itu tadi? Raja Singa kan ya. Maafkan saya kalau telah melukai hatimu dan perasaanmu, tapi paling tidak niatan saya itu adalah supaya engkau itu bisa sedikit mendapatkan pencerahan dari Bibelmu sendiri ya. Bukan niat saya menghina, bukan niat saya menghujat, tapi semata-mata membuka cakrawala berpikirmu, bahwa dengan sadar pun kamu mengakui bahwa Yesaya 53 itu adalah karya
iblis, dalam arti kata yang menjadi pengeksekusi di sana akan penyaliban tuh Yesus itu adalah iblis. Anda mengakui Yesaya 53 adalah firman Tuhan, tapi yang melakukan adalah iblis. Berarti penyaliban ini karya iblis. Ya, mudah-mudahan itu bisa menghantarkan Anda untuk mendapatkan hidayah. Bagi kami umat Islam akan semakin kuat iman kami bahwa memang betul Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang pelaku dosa yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya. Sehingga mustahil bagi umat Islam yang mendengarkan debat ini bisa murtad, dikarenakan mereka sudah tahu bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang memerangi Allah, dan pelaku daripada salib itu adalah iblis berdasarkan pengakuan saudara tadi. Demikian, makanya Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida, sungguh yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ini baru buka TikTok, baru sering kan cuma nonton itu di YouTube. Ya, karena sering saya dengar pernyataan Bang Juma ini membingungkan. Karena kemarin sempat saya dengar ini Bang Juma sering serang Yesus, sementara juga bilang gimana itu Yesus dimuliakan, sementara lagi menjatuhkan. Pertanyaannya, silakan Pak. Pertanyaannya. Jadi maksudnya gimana ini? Baik Bang, baik. Jadi pertanyaannya siap. Sementara di satu sisi Bang Juma itu bilang memuliakan Yesus, Nabi Isa. Kemudian di satu sisi lagi bilang mau bilang menghina Yesus. Ini kan kalau itu kan dinamakan ya, namanya munafik. Poinnya sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat. Tujuannya apa maksudnya? Oke, Abang simak baik-baik ya. Jadi di sini kita lihat penjelasan dari Gurunda gitu kan, siapa yang menghujat Yesus dan siapa yang memuliakan Yesus. Fadhol Gurunda. Ya baik, jadi gini saudara JP, memang betul pernyataan saya itu terkait dengan oknum yang dikatakan bernama Yesus itu ada dua. Itu betul, saya akui. Karena memang di dalam Bible Yesus itu ada dua. Yesus asli dan Yesus palsu. Yesus asli itu di mana itu? Di mana tertulis? Oke, baik. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 5. Coba Anda buka. Silakan Pak. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Matius 24 diterangkan di data nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias Kristus, dan mereka ini akan apa? Menyesatkan banyak orang. Sekarang dari mana kita bisa mendeteksi kebenaran pernyataan Yesus? Ada Yesus baru yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya dan suara. Ada juga Yesus baru yang datang di tahun 100 di Pulau Patmos, mengaku sebagai Yesus bintang timur. Ada juga Yesus mengaku Alfa dan Omega. Ada. Sedangkan Yesus yang asli, yang datang melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, itu hanya manusia. Dia hanya manusia, bukan Tuhan.
Kristen dengan dogma yang dibawa oleh, yang diusung oleh gereja dari barat, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya apa? Kristen di dogma, di doktrin, dilucuti otaknya untuk meyakini bahwa Yesus yang dua tadi itu hanya satu, yaitu Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang adalah roh. Yesus yang roh yang hanya cahaya dan suara adalah juga yang datang sebagai manusia. Digabung menjadi satu. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Nah, yang datang ke Paulus, contoh, coba Anda buka di Galatia 1 nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, bukan dari Yesus. Bukan dari Yesus yang penginjilan kepada manusia Bani Israel. Karena yang melakukan penginjilan kepada Bani Israel murid-muridnya adalah manusia Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tetapi dari Mesias Yesus. Ingat? Ingat? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Itu adalah oknum yang berbeda. Karena Yesus yang datang melakukan penginjilan adalah manusia. Sedangkan yang datang penginjilan kepada Paulus bukan manusia, tetapi Mesias. Dan Yesus sekalipun mengatakan waspada kepada Mesias palsu. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias. Waspadalah kepada Mesias palsu. Dan di data nomor 24, nomor 23 sampai 27, Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan banyak orang. Jadi kalau saudara melihat Bang Suma menjelaskan, kok terkadang Yesus memuliakan terkadang Bang Suma memuliakan Yesus? Yes, karena Yesus yang nabi, Yesus yang rasul, yang Mesias asli, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Dia manusia suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Dia itu adalah manusia suci yang tidak tersentuh oleh dosa sedikit pun, tidak tersentuh oleh setan sedikit pun. Setan tidak berhasil kemudian untuk menjamah Yesus. Itu adalah manusia mulia. Dia manusia mulia, dia manusia suci, dia manusia kudus, tidak tersentuh oleh kekejaman setan maupun manusia. Sedangkan Yesus yang digantung di atas tiang salib dan yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu, itu adalah Yesus lain. Yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Nah, Kristus palsunya dan Yesus palsunya datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Hari ini Kristen pengikut Paulus itu mengikuti Yesus palsu. Siapa Yesus palsu ini? Lihat di dalam Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus asli, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lihat yang datang kepada Paulus, berupa cahaya. Lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Apa di sana? Di situ ada Helal bin Zakar. Helal bin Zakar itu adalah bintang fajar, bintang timur. Disebut Lucifer, iblis. Dia diturunkan Tuhan ke dalam kubur. Lihat di dalam konsep Kristen. Lihat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Apa yang diterangkan di sana? Akulah Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang mengatakan dan yang mengaku kemudian sebagai bintang timur di dalam Yesaya itu siapa? Iblis. Yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus dan mengaku bintang timur itu siapa? Anak Maria? Sudah pasti bukan. Lalu siapa? Yang bangkit di hari ketiga dari kubur itu siapa?
Ke dalam orang mati, kubur alam orang mati aku turunkan engkau. Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan di hari ketiga. Saya ulang, angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan dari kubur hari ketiga. Siapa mereka ini? Orang Farisi. Siapa Paulus? Orang Farisi. Apa nama pengikut Paulus? Kristen. Jadi yang saudara sembah adalah Yesus yang bintang timur, yang berupa cahaya, yang jatuh dari langit ke bumi, yang masuk ke dalam kubur, yang masuk ke dalam dunia orang mati. Makanya orang Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia? Ingat Bung, antara pengajaran Yesus di tahun 30 sampai 33 itu terjadi kekosongan. Ketika dia terangkat ke langit terjadi kekosongan. Nanti muncul kemudian penulis-penulis Bible Anda di tahun 52 ke atas. Kristen kemudian menyatakan diri secara resmi itu di abad keempat, yaitu Katolik. Jadi antara Yesus dengan orang yang tidak bersunat, antara Yesus dengan orang yang ibadah hari Minggu, antara Yesus dengan mereka yang makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, antara Yesus dengan mereka yang kemudian menyembah Yesus, itu jaraknya kurang lebih puluhan sampai ratusan tahun baru muncul. Dan antara Yesus dengan mereka itu tak ada hubungan sama sekali. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang ibadah hari Sabtu. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang menyembah Elohim. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi dan bersunat. Sedangkan Kristen itu bukan jemaatnya Yesus. Dan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Domba itu Bani Israel, serigala itu Bani Romawi. Waspadalah kepada serigala yang datang kepada nyamar seperti domba. Ingat, yang disebut domba itu hanya Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah semisal domba. Kristen bukan Bani Yakub, tapi mengaku domba. Berarti mereka lah serigala yang nyamar-nyamar domba tersebut. Saya kira begitu Saudara JP. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Saya izin sejenak karena di sini saya harus ibadah, menyembah Tuhan yang disembah juga Yesus. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Allah Maha Tinggi Maha Suci. Ya, silakan. Saya juga kan mau turun ini karena ini HP-nya anakku. Saya juga cuma naikkan, cuma memastikan. Silakan. Jadi berarti izin bentar Bang ya, cuma mau nanya juga mau turun. Berarti kalau di dalam kitab itu ada 2 kisah atau gimana itu Bang? Maksudnya saya bingung ini. Pandangan saya kayak Bang Juma ini kayak comot ayat gitu, kemudian dicocologi dengan keinginan sendiri. Jadi maksud saya penjelasannya itu kalau apa ini di dalam kitab ini ada dua kisah atau gimana? Gini, Bapak, kalau bisa Bapak simak baik-baik dan kalau ada data yang disampaikan oleh Gurunda, Bapak catat biar Bapak pelajari. Lanjut Gurunda. Oke, saya kasih data 2 ya. Coba Anda lihat di dalam. Sudah dicatat tadi ya. Ini data baru Bang. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya sebelum Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman. Semuanya telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi yang datang kepada Paulus ini firman dari mana? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid yang menerima firman percaya kalau Yesus itu utusan.
Titik. Saya ulang, ini perkataan Yesus, bukan perkataan Bang Suba. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan padaku, Tuhan berikan padaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Persaksian Yesus tentang muridnya, muridnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Saya ulang, muridnya percaya menurut Yesus, menurut kesaksian Yesus. Murid-muridnya setelah menerima segala firman, muridnya semua kompak bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak comot. Yesus telah mewakilkan semuanya. Semua firman, semua sabda, semua perkataan Yesus setelah diterima muridnya, muridnya telah mengaminkan kalau dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Itu dalil pertama. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tadi kesaksian Yesus tentang muridnya, sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus nih. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa itu? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla. Pekerjaan itu yang sedang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Berarti segala mujizat yang Yesus lakukan di tengah Bani Israel, mujizat-mujizat itu justru membuktikan Yesus ini adalah Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Berarti Yesus yang betul adalah Rasulullah. Yesus yang betul adalah Rasul Allah. Titik. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena itu kesaksian Yesus, bukan kesaksian Paulus. Kalau kesaksian Paulus berbeda. Contoh, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Wow. 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 Nah, Kristen mengaminkan. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepenuhan keilahian. Wow. Wow. Kesaksiannya lagi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Elohim, si Theos, Theos atau dewa, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Jadi kalau saudara berkata ada dua Yesus, bang, itu dalilnya. Silakan. Nggak ada dewa di situ, Bang. Allah. Allah itu adalah bahasa Arab. Sedangkan kitab Anda dituliskan pertama kali dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani tertulis di sana Theos. Bahasa Indonesianya adalah dewa. Jadi selama ini Anda menyembah dewa. Silakan Anda hadirkan pakar bahasa Yunani. Apa betul Theos itu sama dengan dewa? Apa betul di situ ada kata Allah? Tak ada kata Allah. Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Masuk ke Indonesia, Kristen pakai. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa. Yang nusul menjadi manusia adalah dewa. Selayaknya Krishna adalah penjelmaan dari Brahma. Makanya Trinitas dan Trimurti itu adalah satu paket yang sama. Beda tapi sama. Sama tapi beda. Serupa tapi tak sama. Tetapi pada hakikatnya sumbernya adalah satu, yaitu Romawi dan Yunani. Jadi Theos itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Yesus ini adalah anak Theos. Berarti Yesus adalah anak dewa.